Pagi hari ini kita masuk pelajaran yaitu materinya tentang kompensasi. Terima kasih mahasiswa yang meluangkan waktunya. Saya memberikan attention terhadap kehadirannya, yaitu kita masuk tentang pelajaran tentang kompensasi. Terus di dalam kompensasi itu sendiri ada namanya pembahasan, yaitu diantaranya definisi kompensasi, terus jenis kompensasi, terus dasar-dasar penentu besaran kompensasi. Yang berikutnya adalah job evaluation atau definisi tujuan terhadap metode evaluasi itu sendiri. Terus yang berikutnya yang kelima job pricing. Yang keenam bentuk lain kompensasi. Yang ketujuh adalah kompensasi eksekutif. Baik, kita masuk kepada penjelasan terhadap definisi apa sih itu kompensasi, yaitu suatu penghargaan yang mana biasanya diberikan baik itu penghargaan materi maupun non materi atas jasa-jasa karyawan dalam melaksanakan tugas. Tujuan pemberian kompensasi sendiri ini untuk menarik atau mempertahankan dan memberikan motivasi para pekerja sehingga pekerja itu bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Terus jenis-jenis kompensasi ini ada 3, diantaranya ada langsung, tak langsung ataupun non finansial. Yang pertama langsung. Langsung ini biasanya pembayaran dari perusahaan berupa upah, gaji, ataupun yang sering disebut komisi maupun bonus. Yang kedua tak langsung, ini biasanya penghargaan dalam bentuk materi yang tidak diterima secara langsung. Yang ketiga non finansial, kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri, dari lingkungan fisik atau psikologis tempat seseorang bekerja. Adapun kompensasi langsung ini sendiri itu kebijakan organisasi maupun kemampuan terhadap perusahaan membayar. Yang kedua laborat market, ini adalah penggajian atau biaya hidup suatu karyawan dalam menghidupi perekonomiannya dalam keluarga ataupun informasi terkini dari perekrutan. Terus the job analysis, the job ini adalah analisis pekerjaan yang dimana biasanya mempunyai evaluasi pekerjaan. Terus yang berikutnya karyawan itu sendiri adalah suatu penampilan atau performance berdasarkan keahlian, kemampuannya ataupun kemampuan, begitu juga dengan senioritas atau pengalaman dalam organisasi, bisa menimbulkan potensi atau keberuntungan. Terus ada namanya relative value on the job atau relation order. Ini biasanya tujuan job evaluasi ini salah satunya untuk mengidentifikasi struktur kerja organisasi. Yang kedua menghilangkan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan menata hubungan antara pekerjaan. Yang ketiga, yang untuk menggambarkan tingkatan nilai pekerjaan guna menyusun struktur penggajian. Sebelumnya ini ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Kalau tidak, ini saya lanjutkan lagi yang berikutnya, yaitu adalah ranking methods, yaitu memperhatikan terhadap tiap-tiap pekerjaan yang dievaluasi berdasarkan jabatan-jabatan menurut tingkatan masing-masing di dalam perusahaan, sesuai dengan posisi jabatan masing-masing. Yang kedua, klasifikasi metode tingkat pekerjaan ini biasanya untuk menggambarkan suatu kelompok pekerjaan, yang mana biasanya ini salah satunya dicontohkan ya mungkin bagian pemasaran, bagian produksi, ataupun bagian-bagian yang lainnya.
Adapun terhadap job evaluation ini, yaitu diantaranya ada 5 faktor metode, yaitu menentukan tingkat gaji, tuntutan ataupun mental, yang sering disebut accuracy, imajinasi, ataupun ada keahlian, yaitu koordinasi gerakan, yang dimana tuntutan ini biasanya tuntutan fisik, duduk berdiri, mengangkat, ataupun tanggung jawab. Pada bahan mentah itu sendiri, pada bahan mentahnya itu ya mungkin seperti pembayaran uang, terus ada lagi kondisi kerja yang tidak keseimbangan, percaya diri, ataupun waktu kerja. Yang kedua adalah point method. Ini biasanya memberikan nilai numerik pada faktor pekerjaan tertentu seperti pengetahuan yang dibutuhkan, skill dibutuhkan, dan jumlah nilai yang menjadi dasar asesmen bobot suatu penilaian pekerjaan. Terus ada namanya job evaluation method, yaitu di mana versi terkini dari point method ini digunakan di lebih dari 8.000 organisasi untuk mengevaluasi berbagai level mulai dari data. Terus mungkin sampai di sini materi tentang kompensasi. Saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.